Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aan Julistiwan dari SMP Negeri 3 Citerep, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, calon guru penggerak Angkatan 7. Perkenankan saya memaparkan demonstrasi kontekstual strategi mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, pendidikan yang berpihak pada murid. Menurut Ki Hajar Dewantoro, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantoro menjelaskan bahwa pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berarti lingkungan alam tempat anak berada, sedangkan kodrat zaman adalah perubahan kemajuan zaman dari waktu ke waktu. Ki Hajar Dewantoro mengibaratkan pendidikan adalah taman dan pendidik adalah petani. Menurut beliau, pertumbuhan taman yang mengibaratkan murid ditentukan atas perlakuan petani yang mengibaratkan guru untuk mengolah padi atau muridnya sendiri. Adanya usaha, inovasi, daya upaya, atau cara-cara ilmiah untuk memperbesar hidupnya padi atau murid merupakan tantangan bagi petani atau guru bagaimana cara untuk memperbaiki sawahnya atau kodratnya dengan selalu berpihak pada murid. Peran pendidik. Pendidik adalah petani atau tukang kebun yang fungsinya adalah menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar anak dapat memperbaiki laku hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Peran guru sangatlah penting dalam roda pendidikan di negara kita. Seorang pendidik harus mampu membentuk karakter dan memberikan bimbingan pola pikir dari setiap anak didik yang berbeda-beda dengan sistem mengayomi dalam setiap prosesnya. Peran pendidik atau guru adalah sebagai fasilitator dan motivator peserta didik dengan memberikan arahan yang tepat dan berpihak kepada anak. Implementasi di sekolah. Untuk menjawab tujuan pendidikan tersebut dan menumbuhkan nilai-nilai moral ke dalam jiwa peserta didik, SMP Negeri 3 Citerep melaksanakan beberapa program sekolah sebagai berikut. Kegiatan pembiasaan 5S sebagai budaya positif yang membiasakan diri agar selalu senyum, salam, sapa, sopan dan santun saat berinteraksi dengan orang lain. Kegiatan ini juga rutin kami lakukan setiap pagi untuk menyambut kedatangan peserta didik di sekolah. Kegiatan ini sejalan dengan tujuan pendidikan agar tumbuh dan berkembang peserta didik yang berkarakter nilai luhur bangsa dan agama. Pembiasaan sholat duha dilakukan agar siswa terbiasa melakukannya, kemudian akan ketagihan dan menjadi tradisi yang sulit untuk ditinggalkan dalam hidupnya, sehingga siswa memiliki karakter yang religius, disiplin, dan demokratis. Kegiatan ini kami lakukan setiap hari Selasa dan Jumat. Setelah melaksanakan pembiasaan duha, dilanjutkan dengan membaca Al-Quran dengan tarsana, membaca surat Yasin, Asmaul Husna, dan tausiah dari siswa. Literasi Unica. Unica singkatan dari Urang Negeri Tilu Citerep Maca. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuh kembangkan budi pekerti peserta didik melalui pembudayaan ekosistem literasi sekolah agar mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat. Harapannya adalah bangkitnya minat membaca dan menulis dari seluruh warga sekolah. Upacara bendera. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang mencakup nilai-nilai penanaman sikap, disiplin, kerjasama, rasa percaya diri, dan tanggung jawab, SMP Negeri 3 Citerep melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin dan hari-hari tertentu. Kegiatan ini untuk mendorong lahirnya sikap dan kesadaran berbangsa dan bernegara serta cinta tanah air di kalangan peserta didik, menumbuhkan rasa nasionalisme
yang merupakan jiwa bangsa Indonesia. Hal ini berarti bahwa upacara bendera menjadi salah satu kegiatan penting untuk membentuk karakter peserta didik. Selain melalui kegiatan pembiasaan untuk membentuk karakter peserta didik, SMP Negeri 3 Citerep juga melaksanakan pembelajaran yang selalu berpihak kepada peserta didik, melakukan perencanaan pembelajaran yang variatif dengan memanfaatkan teknologi dan alam sekitar berdasarkan karakteristik peserta didik dan mengaitkannya dengan kehidupan nyata. Pembelajaran harus memberi ruang bagi siswa dalam belajar menurut kemampuan pribadinya, kemauan dan gaya belajarnya. Dalam pembelajaran yang berpusat pada siswa, guru berperan sebagai fasilitator yang harus mampu membangkitkan ketertarikan siswa terhadap suatu materi pelajaran dan menyediakan beraneka ragam pendekatan belajar sehingga siswa yang berbeda-beda tersebut memperoleh metode belajar yang paling sesuai dengannya. Dalam pembelajaran, pendidik memanfaatkan teknologi dan alam sekitar, berkreasi dan berinovasi bisa mengoptimalkan pembelajaran sehingga pembelajaran lebih efektif, nyata, dan merdeka. Selain itu, siswa juga terlibat langsung sebagai subjek sekaligus objek pembelajaran dan memanfaatkan lingkungan sekitar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, salam sehat dan bahagia.